Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai teman-teman nih, Mas Gali, Mas Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik, sehat, Sehat, luar sehat. biasa. Mantap, alhamdulillah. Gak mungkin teman-teman di sini kita mau diskusi ya, diskusi Ya. tentang apa nilai-nilai dasar aneka terhadap suatu topik. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu dong, boleh ya? Boleh. Dimulai dari Mas Gali dulu boleh? Boleh. Nama lengkapnya Gali Dipta Pramana, biasa dipanggil Gali, dari unit kerja Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi asli Bandung. Itu aja cukup. Lanjut. Oke, masih Bandung. Oke, Mas Agus. perkenalkan Mas Jabar, nama saya Ahmad Gustiantono. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya dari unit kerja Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan PT IPK. Sekian. Oke, terima kasih deh. Orang apa? Orang Kepenak, Kebumen ya? Ya, betul. Oke deh. Sekarang giliran saya nih. Nama saya Muhammad Jabarulianto. Panggilannya Jabar. Saya asal dari Semarang. Di BPPT ini bergabung di unit Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi atau bisa disingkat BTMEPO. Jadi teman-teman di sana yang sedang mendengarkan ini, kita itu sedang melaksanakan latsar ya, CPNS Pelatihan Dasar. Jadi itu ada salah satu tugas di mana kita membuat podcast ini untuk media buat diskusi ya terkait suatu topik nanti. Kita ada topik menarik pokoknya di sini. Jadi di tahun 2021 ini. Oke, kita sudah punya topik. Kita udah punya ya. Izin share screen ya. Oke, Mas Gali silakan. Kita udah punya topik nih. Kira-kira kita mau diskusin apa? Kayaknya ini nih. Nah, seksinya sudah masuk ya. Pak Sutopo Purwonugroho. Kayaknya agak asing ya untuk teman-teman. Saya bacakan sedikit lah biodatanya. Jadi itu Bapak ini almarhum ya. Pak Sutopo ini panggilannya Pak Topo. Lahirnya dari Boyolali. 49 tahun beliau wafat ya. Jadi beliau lahir di 7 Oktober 69. Pendidikannya S1 Geografi UGM. Kemudian S2 S3-nya dia menekuni bidang hidrologi. Dia studinya diselesaikan di IPB. Kemudian sampai beliau wafat, jabatan terakhirnya itu Kepala Pusat Data Informasi Humas BNPB. Jadi beliau ini inspiratif loh teman-teman. Banyak sekali nilai-nilai baik ya yang bisa kita ambil. Makanya ini menjadi salah satu kenapa sih kita mau diskusi tentang topik ini. Dan beliau juga prestasinya banyak banget. Kita bisa lihat ya di media, di berita gitu. Mungkin bisa ditampilin Mas Gali prestasi-prestasinya. Siap. Nah, ini tuh beberapa prestasi yang sudah diraih, baik dari yang dalam negeri maupun dari media luar negeri pun ada gitu. Jadi apa sih istimewanya orang ini? Ayo deh kita bahas. Kemudian kan dengan kaitannya dengan aneka ya, kita kan udah dapet ya aneka itu ada 5. Yang pertama itu akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, sama yang terakhir anti korupsi. Jadi ini adalah nilai-nilai dasar ASN yang mana harus diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai profesi ASN. Itu teman-teman. Kemudian ini teman-teman, kalau dikaitkan dengan aneka ini, apa sih yang bisa kita tarik dari Pak Sutopo ini almarhum terkait nilai-nilai aneka ini? Izin menjawab nih Mas Jabar. Saya ingin menjawab dulu kaitannya ya sosok beliau yang memang kita kenal inspiratif, khususnya di nilai akuntabilitas. Jadi menurut saya pribadi ya semua kita hampir sebagian besar mengenal Pak Sutopo gitu ya, sempat viral di
ya. Jadi kalau bicara akuntabilitas, ini memang kalau melihat sosok beliau identiknya dengan integritasnya gitu, menjalankan profesinya sebagai seorang ASN, menjalankan profesinya pada saat itu sebagai kepala pusat informasi dan humas kalau nggak salah, ya humas BNPB. Jadi beliau waktu itu sigap memberitakan pemberitaan yang berkaitan dengan kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi sosok beliau sangat identik dengan sosok yang berintegritas terhadap pekerjaannya. Menurut saya itu untuk nilai yang kaitannya dengan akuntabilitas, Mas Jabar. Mungkin untuk nilai yang lain boleh ditambahkan, silakan. Ya, boleh saya menambahkan, Mas Jabar? Oh ya, silakan Mas Agus. Ya, jadi dari sosok Bapak Sutopo ini ya, kalau kita kaitkan dengan nilai akuntabilitas, menyambung tadi yang Mas Gali sampaikan, kita bisa lihat dari nilai kedisiplinan ya, kedisiplinan dari Bapak Sutopo ini. Jadi beliau sangat disiplin untuk menyampaikan informasi terkait kebencanaan. Beliau selalu sedia setiap saat untuk menginformasikan terkait kebencanaan. Kemudian kalau saya lihat juga terdapat nilai transparansi juga dalam menyampaikan informasi tersebut, Mas Jabar. Jadi informasi yang disampaikan oleh Bapak Sutopo ini sesuai fakta, sesuai keadaan di lapangan, tidak dibuat-buat ataupun tidak dikurangi atau ditambah-tambahi. Walaupun banyak ancaman dari luar ya, tetapi Bapak Sutopo ini tetap menginformasikan informasi kebencanaan dengan transparan sesuai fakta di lapangan. Seperti itu, Mas Jabar. Oke, kalau dari pendapat teman-teman nih sepertinya luar biasa sekali nih sosok ini ya. Akuntabel, dilihat dari kedisiplinan, integritas. Pokoknya apa yang dia lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Keren sekali ya. Jadi teladani ya. Oke. Tapi ada info saya juga. Beliau juga menderita kanker. Seperti itu. Jadi dengan kondisinya yang seperti itu masih bisa melakukan apa yang teman-teman sebutkan tadi ya? Iya benar, Mas Jabar. Jadi terkait konsistensi ya. Jadi beliau juga walaupun sedang menderita sakit kanker paru ya, tapi beliau tetap konsisten untuk menyampaikan informasi terkait kebencanaan. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Nggak bisa bayangin ini kalau integritasnya, akuntabilitasnya seperti itu pada kondisinya tidak sedang maksimal. Oke, saya rasa udah nggak perlu diragukan lagi ya akuntabilitasnya sosok Pak Topo ini ya. Bisa kita contoh lah nanti. Kemudian nilai yang kedua itu ada nasionalisme atau akuntabilitas. Sudah, kita masuk ke yang kedua, nasionalisme. Gimana nih? Teman-teman ada pendapatkah? Kalau dari saya terkait nilai nasionalisme ya dari Bapak Sutopo ini, yang pertama itu beliau itu dikenal oleh warga kampungnya ya, warga sekitar itu orang yang taat menjalankan ibadah sejak beliau kecil. Selain itu juga beliau dikenal sebagai sosok yang baik, santun, dan pintar, seperti itu. Kemudian dari nilai yang lain yang bisa kita ambil yaitu beliau ini ya tadi rela berkorban demi Indonesia. Oh iya benar banget. Lagi sakit ya beliau ya. Meski beliau sedang sakit kanker paru ya sejak tahun 2017, tetapi beliau ini tetap berada di garda terdepan gitu
untuk memberikan informasi terkait bencana alam. Seperti itu Mas Jabar. Iya. Menambahkan juga ya, jadi tadi betul tuh Pak Sutopo walaupun dalam kondisi sakit pernah juga, kebetulan saya follow nih akun Twitternya ya, jadi beliau pernah suatu saat dalam kondisi dirawat, jadi walaupun tidak memberitakan secara resmi gitu ya di media televisi, tapi dia tetap aktif menggunakan media sosial nih, jadi tetap ngeberitain kebencanaan gitu walaupun kondisi-kondisi tadi. Itu nilai tambah banget sih ya, Pak Toko keren lah pokoknya. Mantap Iya. pokoknya. Rela berkorban itu loh. Padahal ya niatnya baik sekali, mulia sekali, karena ini menyangkut kepentingan banyak ya. Iya, Direla-relain ya. lagi Rela sakit loh. berkorbannya iya. Nggak bisa bayangin juga nih. Tinggi sekali nilai nasionalismenya kalau kayak gitu. Oke. Biar kita lengkap, kita bahas dulu nih poin ketiga nih, etika publik. Kalau saya buka boleh ya etika publik ya? Boleh. Soalnya ini kaitan erat nih. Kalau etika publik itu berhubungan langsung kan dengan masyarakat. Jadi apa yang dilihat masyarakat itulah poinnya. Ini menurut saya poin penting juga sih ya, poin etika publik ini. Jadi kalau saya lihat beliau, kiprahnya beliau dari media sosial, beliau aktif, itu menyangkut berbagai macam kalangan gitu. Kalau nulis paper internasional, dia oke, sudah terbit. Dia jurnal nasional, akreditasi banyak juga. Terus dia nulis buku juga. Jadi sangat produktif ya. Dari situ tuh kita bisa lihat ketulusannya beliau, kemudian mindsetnya beliau yang dipupuk tentunya ya dari ketika sekolah lah, ketika bekerja dimanapun. Beliau juga kalau saya lihat interaksi sama orang juga ramah, sopan santun gitu. Dan yang jadi khasnya itu kalau teman-teman tahu nih, beliau kan orang Jawa, beliau tuh seperti kayak Sri Mulat gitu. Sri Mulat itu grup lawak Jawa dari Jawa Timuran. Jadi beliau orangnya charming, enak diajak ngobrol, ramah, dan bisa merangkul banyak gitu dari yang paling senior sampai milenial gitu. Terbukti di Twitternya followersnya kan banyak, ramai banget beliau. Dia juga main Twitter. Dari berbagai usia tuh yang follow dia. Iya betul banget. Nah ya secara tidak langsung ya, yang transparansi seperti itu biasanya tuh mendapat kepercayaan lebih gitu dari masyarakat. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Sekali Mas Jabar. Nah gitu sih paling nggak etika publik. Jadi publik tahu dan beliau tahu menempatkan diri ketika diwawancari oleh siapa, ngobrol dengan siapa. Enak banget gitu kalau dilihatnya. Waktu saya lihat di berita, di sosial media, kelihatan dekat gitu dengan masyarakat. Itu sih teman-teman. Cukup ya kayaknya ya kalau ngomong etika publik, kayaknya yang disampaikan Mas Jabar nih udah cukup lengkap sih gitu ya. Nah mungkin izin Mas Jabar saya untuk meneruskan ke poin berikutnya gitu ya. Oke, lanjut poin Pak. Kalau kaitannya dengan komitmen mutu, nah ini juga tadi ya mungkin sebetulnya udah sering disinggung juga nih di awal gitu, di dalam kondisi apapun Pak Sutopo ini tetap menjaga komitmen ya untuk menyampaikan informasi dengan akurat, menyampaikan informasi dengan tepat, transparan gitu ya. Itu menurut saya bentuk komitmen yang dia pegang gitu, yang dia jaga selama ini. Bahkan di kondisi-kondisi sakit tadi yang seperti kita ceritakan sebelumnya juga beliau tetap berusaha untuk bisa berperan aktif gitu dalam menyampaikan berita-berita kebencanaan yang memang sudah menjadi tugas dan fungsi beliau gitu kan. Itu sih jadi rasa-rasanya kalau kita bicara aneka mulai dari akuntabilitas, mungkin kita baru berhenti di pembahasan sampai dengan poin keempat ya, komitmen mutu. Ini udah cukup lengkap gitu ya. Ya mungkin ada tambahan dari teman yang lain, silakan. Izin menambahkan Mas Jabar. Oke, Mas Agus silakan. Jadi terkait komitmen mutu ya, beliau ini juga ketika sedang sakit ya, beliau ini juga menyempatkan untuk diwawancarai apabila
sedang terjadi kebencanaan gitu. Jadi beliau selalu sedia setiap saat diwawancarai atau diberi pertanyaan, beliau selalu bisa untuk menjawab terkait wawancara atau pertanyaan itu. Jadi beliau memang menjaga komitmen dia untuk menyampaikan informasi sedia setiap saat, seperti itu Mas Jabar. Lagi di infus pernah loh, lagi di infus tuh pernah. Iya itu, lagi sakit ada yang mau wawancara. Nah, gokil. Itu nggak sebarang orang itu bisa kayak gitu. Iya. Oke. Terima kasih opininya Mas Gawi sama Mas Gus. Tapi boleh menambahkan sedikit, kita flashback ke belakang ya. Beliau itu juga pernah di BPPT loh teman-teman. Jadi benar. Setelah melaksanakan studinya yang di S1 itu Geografi UGM, beliau di BPPT dulu. Nah, kemudian karena performanya bagus sekitar 15 tahun itu di BPPT, beliau ditarik oleh BNPB. Nah, dari situ aja kita bisa melihat ya, kalau tadi kan yang opini teman-teman sampaikan itu berdasarkan kacamata publik ya. Nah, ini dari instansinya saja sampai menarik beliau ke BNPB, sampai diberi amanah sebagai pusat data statistik bencana dan humas. Berarti beliau memang menunjukkan kualitas produk pekerjaan yang di atas rata-rata menurut saya. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu. BNPB narik, kemudian diamanahkan sebagai jabatan yang terakhir beliau amanah ini. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau mutu ini checklist juga ya. Checklist lah. Udah confirm juga. Confirm nih. Oke. Kalau dari tadi nomor 1, nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, sampai nilai keempat ini komitmen mutu masih checklist, coba biasanya kita lihat pejabat. Lihat dari anti korupsinya dulu deh nih. Poin 5, poin terakhir. Gimana nih teman-teman? Menarik nih. Iya benar sekali Mas Jabar. Jadi kita lihat dari nilai aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi ya. Sepertinya belum pernah dengar saya Bapak Sutopo ini terkena kasus korupsi seperti itu. Belum pernah dengar saya. Jadi beliau ini orang yang sangat jujur dan tidak pernah korupsi. Beliau juga pernah mendapat penghargaan dari KPK ya atas kinerja beliau yang berintegrasi dan berdedikasi tinggi. Jadi dulu itu juru bicara KPK ya, Pak Febri itu terinspirasi oleh Bapak Sutopo ini terkait pekerjaan beliau yang berdedikasi tinggi dan berintegrasi tinggi. Pokoknya Bapak Sutopo ini menginspirasi semua orang, Mas Jabar. Seperti itu, Mas. Oke. Bagus sekali ya. Biasanya tuh kan kalau pejabat masuk pejabat tuh punya KPK punya pejabat. Kalau ini malah dikasih gitu ya teman-teman ya. Iya. Juga terkait ini Mas Jabar, transparansi tadi ya, transparansi dalam memberikan informasi. Beliau selalu sesuai fakta di lapangan seperti itu. Tidak ada rekayasa ya. Nah, tidak pernah direkayasa. Walaupun dari luar banyak mungkin ancaman ya, beliau tetap menyampaikan informasi sesuai fakta seperti itu. Ya bisa dilihat beliau tuh sosok yang sangat terbuka gitu. Kurang transparan apa? Kalau misal tadi yang contohnya teman-teman sebutkan itu waktu di infus masih mau di interview itu kurang transparan apa? Kalau menurut saya udah ranah pribadi gitu. Lagi di infus, lagi sakit, masih ada media yang masuk gitu. Itu luar biasa transparan sih kalau menurut saya. Oke, jadi kalau menurut teman-teman semua nih, kita udah breakdown satu-satu nilai aneka, terus kasih contoh, kita kaitkan dengan role model yang kita ambil pada saat ini atau dalam diskusi ini gitu.
rasa-rasanya udah confirm semua ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Akuntabilitas dapat. Lengkap Mas Jabar. Jadi pengambilan topik diskusi kali ini tidak salah ya mengambil sosok beliau ya. Ya, Tepat sekali. sosok yang inspiratif ya. Jadi jadi kan topiknya sekarang ASN yang beraneka gitu ya, Mas Jabar ya. Jadi tentunya kita harus memilih sosok yang memang mencakup kelima nilai-nilai tersebut gitu. Nah, kebetulan ya yang sama-sama sudah kita diskusikan, Pak sosok almarhum Sutopo ini lengkap nih nilai-nilainya gitu. Jadi ya insya Allah jadi inspirasi buat kita semua sebagai seorang ASN untuk bisa menjaga akuntabilitas, nasionalisme, etika publiknya seperti apa, komitmen mutu, dan yang terakhir ya tentunya untuk anti korupsi gitu. Itu sih Mas Jabar. Wah, tepat banget ya. Jadi benar yang disampaikan Mas Gali. Setidaknya kita harus paham betul sebelum kita implementasi itu harus paham betul dulu nilai-nilainya apa, contoh realnya siapa. Ini bisa jadi sarana kita untuk menerapkan nilai aneka ya dengan role model seperti ini. Mungkin saya yakin banyak ASN yang bisa dijadikan role model seperti ini, gak hanya Pak Topo. Tapi setidaknya diskusi kita kali ini memberikan gambaran lah ya, kira-kira seperti apa sih ASN yang baik itu, seperti apa sih apa yang kita harus lakukan, dan bertindak seperti apa. Yang jelas itu semangatnya luar biasa. Betul ya Mas Agus ya? Iya, betul sekali Mas Jabar. Jadi kita kan sekarang ini masih ini ya CPNS, Iya. calon PNS atau calon ASN ya. Jadi kita harus memiliki sosok yang bisa kita tiru gitu. Salah satunya Bapak Sutopo ini. Salah satu yang bisa kita ambil pelajaran ya, dapat kita tauladani terkait dedikasinya dalam bekerja. Kita juga harus meniru Bapak Sutopo yang berdedikasi dan berintegritas dalam menjalankan pekerjaan kita. Oke. Itu Mas Jabar. Mas Agus. Ya, sangat inspiratif sekali. Tapi sebelum akhiri diskusi ini, saya mau ngambil cuplikan kata-kata beliau nih saat diinterview oleh Najwa Shihab ya. Nih, kira-kira semoga ini bisa jadi pengingat saya dan teman-teman semua ya. Jadi beliau berkata seperti ini. Makna hidup itu ditentukan bukan sebatas panjang pendeknya hidup manusia, tetapi seberapa besar kita memberikan manfaat untuk sesama. Luar biasa ya Pak Sutopo ini. Itu teman-teman diskusinya hari ini. Kayaknya udah cukup ya, udah mencakup 5 nilai. Kita udah korek habis kaitan-kaitan antar nilai itu, dan kemudian contoh realnya kita pun sudah dapat. Ya, semoga amal perbuatan diterima di sisinya ya. Amin. Energi positifnya tetap mengalir, amal jariahnya tetap mengalir. Kita doakanlah bersama-sama. Oke, sebelum ditutup nih, ada pesan nggak dari teman-teman? Dari saya boleh ya, dari silakan Mas Gali. Mas Jabar, sedikit aja sebenarnya. Jadi kebetulan nih kita bicara soal Pak Sutopo sebagai seorang ASN ya, kita juga sebagai seorang ASN. Mudah-mudahan memang bisa mendedikasikan diri terhadap pekerjaan kita ini dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan benar-benar mengamalkan tadi nilai dasar aneka tadi memang sebagai modal kita untuk bisa menjalankan profesi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan kita semua ke depan tetap bisa konsisten mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jangan sampai di kemudian hari, 2 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan kita dapat berita jelek lah ya, baik untuk diri kita atau teman-teman kita. Itu aja sih pesannya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa sama-sama untuk saling menjaga dan mengingatkan. Itu Mas Jabar. Oke, got it. Mas Gali. Mas Agus, anything to say before we close?
Oke, dari saya ya, ya kita jangan sampai lupa ya terkait nilai-nilai aneka ini ya. Jadi sampai ke depan, sampai kita pensiun bekerja, jadi kita harus tetap ingat nilai-nilai aneka dan kita harus mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita, di pekerjaan kita. Seperti itu Mas Jabar dari saya. Oke, baik. Kita harus tetap selalu berusaha menjadi yang terbaik. Oke, teman-teman, nggak kerasa nih, ya kayaknya udah di penghujung acara. Kalau gitu, saya tutup aja ya acara ini. Ya, terima kasih Diskusinya- banyak Mas Siap Jabar. Mas Jabar, terima kasih Mas Kelly. Iya, Sama-sama, terima Mas kasih. Agus. Terima kasih Mas Kelly, Mas Agus telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Oke, teman-teman yang di luar sana, sekian diskusi dari kami terkait nilai di dasar aneka yang dikaitkan dengan tokoh almarhum Bapak Sutopo Purwonugroho. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.